Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas soal yang pertama yaitu mengenai limit barisan. Nah, kita ingat lagi definisi dari limit barisan, definisi limit barisan ya. Jadi ini hal yang sangat penting yang pertama yang harus kita ingat yaitu definisi limit barisan. Ketika kita punya limit xn yaitu sama dengan x, maka x itu dikatakan limit dari suatu barisan jika untuk setiap epsilon lebih dari nol, maka terdapat k epsilon ya elemen bilangan asli ya sedemikian sehingga untuk setiap n itu elemen bilangan asli maka n lebih atau sama dari k epsilon maka berlaku di sini yaitu mutlak dari xn dikurang x itu kurang nilainya dari epsilon. Nah, target kita ini dia membuktikan bahwa ketika epsilon diambil maka terdapat k epsilon dan kemudian ada n lebih yang sama dari k epsilon maka berlaku xn dikurang x kurang dari epsilon. Nah, kita masuk ke soal coba ya tunjukkan tunjukkan di sini ya tunjukkan bahwa limit limit dari eh, x apa xn di mana xn-nya itu adalah 1 per n kuadrat ditambah 3 itu apa nilai limitnya itu adalah sama dengan nol. Nah, itu yang akan kita gunakan yaitu gunakan definisi ya. Gunakan definisi untuk membuktikan ini. Nah, untuk memulai definisi, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu analisis pendahuluan dulu. Analisis pendahuluan. Nah, analisis pendahuluan yaitu kita menentukan nanti ya nilai K epsilonnya berapa kita ambil supaya dia menuju ini gitu ya. Nah, berarti kita untuk analisis pendahuluan kita harus ingat xn dikurang x itu nilainya kurang dari epsilon. Berarti xn-nya kita ambil yaitu 1 per n kuadrat ditambah 3 kurang dari 0 ya, kurang dari epsilon. Ini analisis pendahuluan dulu ya. 1 per n kuadrat ditambah 3 kurang dari epsilon. Artinya kalau kita ambil ini ya menggunakan apa misalnya 2 kurang dari 3 berarti 1/3 itu 1/3 berarti kalau misalnya kita balik ya misalnya kita ambil di sini lah 2 itu nilainya kurang dari 3 berarti artinya 1/2 itu lebih besar dari 1/3 kan gitu ya. Nah itu juga yang kita gunakan di sini ya. Oke, berarti kalau misalnya 1 per n kuadrat tambah 3 berarti jadinya di sini ya konsepnya berarti jadinya n kuadrat ditambah 3 itu lebih dari epsilon ya lebih dari epsilon 1 per epsilon maaf. Terbalik jadinya ya. Oke, sama halnya dengan yang tadi. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kalau misalnya kita ambil n kuadrat di sini lebih dari 1 per epsilon dikurang dengan 3. Berarti eh, n kuadrat itu kalau kita gunakan apa sama penyebutnya berarti 1 dikurang 3 epsilon. Berarti n lebih dari apa tadi? Eh, plus minus akar 1 kurang 3 epsilon per epsilon. Itu kita dapatkan nilai N-nya. Berarti K-nya juga begini nanti ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai pembuktiannya. Untuk pembuktian, ya bukti. Berarti gimana caranya membuktikan tadi? Yaitu ambil dulu ya. Ambil epsilon lebih dari nol. Kemudian kita pilih ya. Pilihnya ini sebenarnya udah kita analisis dulu tadi ya. Pilih K epsilon. Ya, K epsilon. Kemudian yaitu K epsilon elemen bilangan asli ya. Elemen bilangan asli ya di mana dengan nilai K epsilonnya itu nilainya adalah lebih dari akar plus minus akar 1 kurang 3 epsilon per epsilon tadi. Oke, nah maka ya maka untuk n lebih sama dari K epsilon ya berlaku
berlaku di sini yaitu xn dikurang x ya itu sama dengan 1 per n² ditambah 3 kurang dari 0 itu sama dengan 1 per n² ditambah 3 ya. Kemudian ini sama dengan 1 per n² ditambah 3. Kalau kita ambil di sini, n-nya kan lebih sama dari K epsilon. Berarti 1 per-nya nanti terbalik ya dia. Ya, berarti jadi ini nilainya pasti kalau misalnya n lebih sama dari K epsilon, berarti 1 per n² tambah 3 itu nilainya kurang sama dari 1 per K epsilon kuadrat ditambah dengan 3. Tadi kan N-nya besar sama dari K epsilon. Berarti ya kita ambil aja N-nya apa ganti dengan K ya. Karena sama-sama bilang asli gitu ya. Sama dengan cara untuk pembuktian sebelumnya. Nah kemudian ini kurang sama dari kita masukkan kita substitusi nilai K epsilonnya tadi. 1 per ya akar dari akar 1 kurang 3 epsilon per epsilon dikuadratkan ya ditambah dengan 3. Ini kita proses dulu berarti dia 1 kurang 3 epsilon per epsilon ditambah dengan 3 ya. Kita samakan penyebutnya jadinya 1 kurang 3 epsilon per epsilon ditambah dengan 3 epsilon per epsilon. Ini habis ya. Jadinya kurang sama 1 kurang 3 epsilon ditambah 3 epsilon per epsilon. Oke, jadinya kurang sama dari 1 per 1 per epsilon. Nilainya kurang sama dari epsilon. Artinya ya terbukti ya bahwa ya terbukti di sini saja terbukti bahwa ya terbukti jadinya bahwa 1 per n² ditambah 3 kurang dari 0 ya nilainya kurang apa itu sama dengan 1 per n² ditambah 3 kurang sama dari 1 per K epsilon kuadrat ditambah 3 kurang sama dari epsilon. Ya, target kita ini ya, bahwa nilai dari 1 per n² dikurang 0 itu nilainya kurang dari epsilon ternyata benar. Oke, terima kasih kita cukup sampai di sini dulu apa untuk pembahasan mengenai eh, apa definisi limit barisan.